Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Ian atas kehadirannya, ya Kang Ian yang telah berkomunikasi dengan kita, konfirmasi kaitan dengan alat mainan lato-lato ya, yang sekarang lagi semarak di anak-anak kita semua. Sebetulnya permainan lato-lato itu kan permainan keterampilan ya, sebetulnya. Jadi ketika keterampilan berarti mengasah talenta anak dan kreativitas si anak gitu. Sebetulnya ini idealnya tidak dilarang, cuma karena memang ini ada hal yang membahayakan, manakala tidak dibimbing, tidak di-guidance gitu dengan baik. Kita banyak ada kasus beberapa anak yang kena musibah dari permainan lato-lato gitu, ada yang kena matanya, kepalanya, benyok dan sebagainya. Itu di Kuningan, Pak? Nah, kita untuk di Kuningan kita sudah menerbitkan surat edaran Kesatuan Pendidikan. Kita melakukan larangan membawa lato-lato anak-anak kita ke satuan pendidikan gitu ya. Seperti itu kita terbitkan di tanggal 10 Januari 2023 kemarin. Jadi yang pertama siswa dilarang membawa barang alat permainan jenis apapun ya, termasuk lato-lato dan seperti itu. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan anak didik agar dari bahaya permainan lato-lato, pihak sekolah agar terus meningkatkan pengawasan kepada anak didiknya, khususnya saat di lingkungan sekolah ya. Karena memang ketika kemarin juga waktu kita perpindahan dari SD 17 ke Kosgoro, ada anak-anak yang bawa lato-lato, ada 3 orang gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika ditanya sama orang tuanya, dia tidak bawa sekolah katanya ketika tidak bawa lato-lato ya. Jadi kita juga bingung juga kan ya. Akhirnya ya yang penting itu tadi si anak ya, jauh dari teman-teman yang lainnya. Terus yang kedua memang kita diberikan bimbingan, guide kepada anak-anak kaitan dengan penggunaan lato-lato. Gitu seperti itu ya. Jadi, selanjutnya juga si sekolah, pihak sekolah agar terus berkomunikasi dengan pihak orang tua kaitan dengan tadi permainan lato-lato. Ya. Kalau di Kuningan ada yang pernah kejadian kecelakaan atau Pak kena lato-lato atau tidak? Sampai hari ini kita belum ada informasi kaitan dengan anak yang kena musibah dari alat permainan lato-lato. Yang mudah-mudahan aja tidak ya, tidak seperti kabupaten kota yang lain ada sampai matanya dioperasi dan sebagainya. Ya kita berharap tidak seperti itu, mudah-mudahan tetap terkendali dengan baik. Anak-anak didik kita masih tetap bisa diarahkan. Ya. Berarti pengawasan orang tua sangat penting, Pak. Nah, justru itu ya karena memang ketika di sekolah kan terbatas waktunya, jadi dominan anak-anak kan bermain di rumah. Ya, sudah barang tentu juga dalam hal ini perlu sosialisasi terus menerus dari kita semua, termasuk rekan-rekan dari media. Ya, tolong saya minta dibantu ya untuk kaitan dengan sosialisasi keamanan permainan lato-lato bagi anak-anak kita semua. Jadi lato-lato itu bagus untuk mengasah ya Pak. Ya. Tapi dampaknya sekarang itu seperti ya. Seperti itu, jadi ya. Untuk kreativitas anak bagus gitu ya, cuma mengasah keterampilan, talenta anak gitu ya. Katanya lato-lato itu permainan zaman dulu Pak, benar Pak? Ya iya, saya juga kan pernah bermain lato-lato, cuma memang kenapa seheboh sekarang gitu ya. Dulu juga sebetulnya mungkin ada kasus-kasus sekarang, tapi kan kalau dulu itu kan komunikasinya lambat ya. Kalau sekarang dengan media sosial yang tersedia, jadi semuanya cepat share kemana-mana gitu, seperti itu saja yang membedakannya. Ya, kalau yang bonyok dulu juga ada yang bonyok, gitu ya. Termasuk saya pernah bonyok ke sama lato, jadi ke kepala itu jadi jenong gitu ya. Jenong ya, lato-lato. Pak, himbauan ke masyarakat umum Pak terkait lato-lato, terutama terkait orang tua siswa. Nah, jadi orang tua jangan begitu percaya kepada anak ketika bermain lato-lato, tetap harus dibimbing, didampingi, diberikan pengarahan bagaimana dari sisi jarak bermain satu sama yang lain, karena ini perlu diberikan pengertian kepada anak-anak. Yang jelas anak-anak kita perlu diarahkan dengan diberikan pengertian seperti itu. Oke, sip. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.